Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yaitu 1. Siti Durotunila, 2. Lina Febriani, 3. Haratuddina Sania akan menerangkan tentang analisis butir soal dan rubrik penilaian. Analisis butir soal. A. Daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar, siswa, dan warga yang telah mengetahui materi, atau siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Ada beberapa manfaat dalam daya pembeda. 1. Untuk meningkatkan mutu tiap butir soal melalui data empirik. Berdasarkan indeks daya pembeda dan setiap butir soal yang dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi, maupun ditolak. 2. Untuk mengetahui beberapa jauh setiap butir soal dalam mendeteksi atau membedakan kemampuan peserta didik, yaitu dengan cara peserta didik yang memahami atau belum memahami materi yang diajarkan oleh guru. Jika butir soal tidak dapat dibedakan, maka butir soal mempunyai kemungkinan 1. Kunci jawaban tidak tepat. 2. Butir soal mempunyai jawaban 2. 3. Kompetensi tidak jelas. 4. Pengecer tidak berfungsi. 5. Materi terlalu sulit. Dan terakhir, peserta didik sebagian besar tidak memahami materi tersebut. Untuk mengetahui daya pembeda tes pilihan ganda dengan menggunakan rumus, yaitu ada dilampirkan DP BA kurangi BB bagi setengah N, atau DP sama dengan 2 dalam kurung BA dikurangi BB dibagi N. Keterangan DP adalah daya pembeda soal, BA jumlah jawaban benar pada kelompok atas, BB jumlah jawaban benar pada kelompok bawah, N adalah jumlah peserta didik yang mengerjakan tes. Selanjutnya, untuk mengetahui daya pembeda tes dalam bentuk uraian adalah dapat dirumuskan DP sama dengan min kelompok atas kurangi min kelompok bawah dibagi skor maksimum soal. Ada beberapa kriteria indeks daya pembeda soal dibuat klasifikasi 0,40 sampai 1,00 soal diterima baik, 0,30 sampai 0,39 soal diterima dan perlu diperbaiki, 0,20 sampai 0,29 soal diperbaiki, 0,19 sampai 0,00 soal tidak dipakai atau dibuang. Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas dapat menggambarkan tingkat kemampuan dalam membedakan peserta didik yang memahami materi yang diujikan dengan peserta didik yang belum atau tidak memahami materi. Setelah dilakukan perhitungan daya pembeda, maka dari sejumlah soal yang disusun kemungkinan tidak semuanya dapat dipakai. Soal yang dapat dipakai adalah soal yang punya daya beda cukup 0,21 sampai 0,40 baik, atau 0,41 sampai 0,71 dan baik sekali 0,71 sampai 1,00. B. Tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran soal artinya peluang untuk menjawab benar
suatu soal pada suatu tingkat kemampuan, atau bisa dikatakan untuk mengetahui sebuah soal itu tergolong mudah atau sukar. Selanjutnya, rumus tingkat kesukaran. Yang pertama, rumus tingkat kesukaran soal pada pilihan ganda, yaitu P sama dengan NP dibagi N, yang artinya adalah P berarti proporsi atau proporsa atau angka indeks kesukaran item. NP artinya banyaknya tester yang menjawab dengan benar terhadap butir item. N artinya jumlah tester yang mengikuti tes hasil belajar atau menggunakan rumus lainnya, yaitu P sama dengan B bagi JS. Artinya P yaitu indeks kesukaran, B banyak siswa yang menjawab soal dengan benar, lalu JS artinya jumlah seluruh peserta tes. Selanjutnya, rumus kesukaran soal isai atau urean. Rumusnya yaitu mean sama dengan jumlah skor peserta tes pada butir soal tertentu dibagi banyak siswa yang mengikuti tes. 0,00 sampai dengan 0,30 merupakan soal yang tergolong sukar, sedangkan 0,31 sampai dengan 0,70 merupakan soal yang tergolong sedang, sedangkan 0,71 sampai dengan 1,00 merupakan soal yang tergolong mudah. Tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu bagi guru dan bagi penguji dan juga pengajar. Bagi guru sebagai pengenal konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan pada siswa tentang hasil belajar mereka. Yang selanjutnya yaitu rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah salah satu asesmen yang digunakan dalam mengukur dan menilai peserta didik serta menyeluruh. Maksud menyeluruh yaitu adalah penilaian peserta didik tidak hanya pada tahap akhir penilaian, namun juga ketika proses berjalannya saat penilaian. Rubrik yaitu sebagai suatu alat penskoran yang terdiri dari daftar seperangkat kriteria atau apa yang harus dihitung dalam penilaian tersebut. Yang selanjutnya yaitu macam-macam rubrik penilaian. Yang pertama yaitu ada rubrik holistik, yaitu suatu kinerja dengan menyeluruh pada semua aspek pada saat yang sama. Penilaian menggunakan rubrik analitik lebih tepat dipakai pada penilaian formatif. Yang kedua yaitu ada rubrik analitik, yaitu suatu kinerja secara lengkap pada masing-masing aspek atau dimensi dengan cara terpisah. Sekian, terima kasih.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.